menyampaikan momentum, judulnya momentum apa tadi? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya di bulan Muharram ini. Yang tadi saya sebutkan adalah ayat atau surat At-Taubah 36 yang berkaitan dengan ya penciptaan langit dan bumi dan berkaitan dengan Allah menciptakan langit dan bumi bersamaan dengan menentukan 1 tahun ada 12 bulan. Jadi dikatakan bahwa inna iddatasy syuhuri indallah, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, bilangan iddatasy syuhuri bulan, syuhur itu syukur ya, bulan indallah di sisi Allah ya. Isna asal sahra 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ditetapkan bahwa 1 tahun ada 12 bulan. Karena di balik 12 tahun ada 1 bulan. Tepatnya 1 tahun ada 12 bulan. Minha, minha arba'atun hurum. Nah, disinilah ada garis yang sangat tepat sekali ya untuk sekarang. Tetapi sebelum saya melanjutkan alangkah baiknya, saya ingin melanjutkan ayat-ayat suci Al-Quran dulu karena ini berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Tetapi saya ingin mewakilkan dari ibu-ibu ini, yaitu kepada Bunda bersedia untuk membacakan satu ayat-ayat untuk meningkatkan keimanan dan juga akan dibahas oleh kita semua. Setuju tak, Bu? Alhamdulillah, saya tidak bawa ayat ini. Ada? Mangga, Ibu. Untuk tema
yasmaha, ka'ana lam yasmaha, seolah-olah mereka tidak mendengar. Ka'ana fi udunaihi waqra. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Alhamdulillah, ibu-ibu dengan sungguh-sungguh mendengarnya. Jadi kita dijauhkan dari kita menyombongkan diri, seolah-olah telinga kita tidak mendengar, seolah-olah hati kita tidak merasakan apa yang dibacakan. Maka itulah katanya fabashshirhum bi'adzabin alim. Itulah azab yang sangat menipu kalau kita tidak mendengar. Maka kalau ada acara-acara apapun, kalau kita ada alhamdulillah ayat-ayat Allah, kasih tahu yang lain, ditowel kamunya gitu. Kasihan padanya, padahal itu ayat-ayat Allah itu akan memberikan kekuatan pada kita. Bahkan di yang tadi dibacakan ayat yang keduanya itu sesuai dengan tema kita yang disampaikan. Makanya saya bilang, siapa yang mau ngaji ini, udah aja tolong aja gitu ya. Karena udah pas banget gitu ya dengan ayat yang disampaikan dan momentum meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi ciri-ciri sifat ibu keimanan seseorang itu baru dapat dilihat di ayat ini. Ada 5 kriteria yang ada di ayat yang barusan dibacakan oleh Ibu Bunda. Yang pertama adalah semuanya hanyalah orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina, orang-orang yang beriman apabila dzikirullah, disebut nama Allah, maka derajatnya bergetar hatinya gitu ya. Itu juga lainnya ayat jadatum imanan, bertambahlah keimanan. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang telah mendengarkan ayat ini bergetar hatinya sekitar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah itu sebetulnya memberikan azab yang sangat pedih bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak mau masuk surga, bagi orang-orang yang tidak mau mengimani ayat-ayat Allah yang ada di dalamnya. Jadi pertama adalah tadi bergetar hatinya kalau disebut nama Allah, mendengar ada, mendengar lantunan juga kalau disebutkan. Yang kedua, mendengar lantunan ayat-ayat suci, semakin meningkat keimanannya. Dan apabila kalau kita jarang mendengar atau membaca, payahnya itu hidayah juga susah akan masuk gitu. Maka paling tidak orang akan diberikan hidayah itu karena mendengar atau dekat dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh akan memberikan atau mendekatkan kita pada kebaikan. Pasti kita pun akan ikut. Kalau kita berteman dengan orang yang jualannya wangi, paling tidak kabel wanginya wanginya itu ya. Berteman dengan orang-orang yang pandai besi, baunya juga gak terasa. Pulang ke rumah, si bapak bau wangi, gak mau, paling itu baunya mengalihkan tukang karena bau besi gitu. Ya seperti halnya saya di rumah itu tidak ada yang merokok gitu. Pada saat bergaul dengan orang-orang yang merokok, pulang-pulang baru bau rokok, di bajunya juga bau rokok gitu. Jadi kalau bergaul dengan orang-orang yang merokok, orang juga yang di dalam gitu, rokoknya kemana-mana, itu juga saya suka sakit juga saya gitu. Akhirnya itu. Jadi memang betul harus memilih orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu mudah bisa dibacakan yang ayat yang ketiga. Yang ayat yang ketiga, alladzina yuqimuna shalah yang situ. Itu yang ketiga dan yang keempatnya alladzina, yaitu orang-orang yang yuqimuna, itu mendirikan salat. Kalau mengerjakan salat kadang dikerjakan, kalau tidak. Tapi kalau mendirikan itu udah siap mental secara maknanya, udah siap niatnya bahwa kita akan mulai mendirikan salat. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mendirikan salat. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dia memberikan harta sebagian hartanya yang Allah turunkan kepada dia. Kadang-kadang dia susah ya berinfak atau bersedekah atau memberikan sebagian harta. Ini merupakan ujian kita. Ujian kita di dunia. Ya betul, kita itu di dunia dari mulai lahir, dari mulai diberikan segala macam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak kita ya disekolahkan di tempat yang baik, ingin anak kita itu bekerja
dengan mendapat hasil yang banyak. Begitu besar usaha kita ya mendidik anak di dunia ini sampai anak kita menjadi anak yang sukses gitu. Itu di dunia, dengan dunia yang tidak selama-lamanya, berusaha gitu. Tetapi apakah kita mengejar akhirat itu tidak sama? Harusnya sama, maka lebih semangat mengejar akhirat itu gitu. Kenapa? Karena kita akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa bekal-bekal kita, yaitu yang tadi satu adalah bekal iman dan ketakwaan kita yang akan dinilai oleh Allah, bukan kesuksesan, walaupun kesuksesan ini memang mendapatkan prioritas atau paling di dunia ini, mendapatkan kehormatan gitu, tetapi alangkah baiknya diimbangi atau lebih baiknya dengan menuju akhirat. Saya kan pernah menyampaikan kemarin ya, kalau hidup ini hanya mengejar dunia, tidak akan dapat. Kalaupun dapat pasti sedikit. Nah, gitu. Kalaupun banyak, tidak akan puas. So, akhirnya orang-orang yang mempunyai gaji yang sangat besar, pejabat-pejabat itu gajinya sebarang agung kan. Tapi mereka tidak akan puas karena memang tidak akan puas, tidak akan sesuatu banyak juga tidak akan puas. Kalaupun misalkan mendapatkan banyak, tidak akan selama-lamanya. Tetapi akhirat kan kita sudah dapat, kita senang ya dengan banyak, kita senang, kita puas dan selama-lamanya. Itulah yang menjadi prioritas bahwa kita ini harus berbuat kebaikan di muka bumi ini. Tadi sudah dikatakan di ayat tadi bahwa alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, yang keempatnya adalah ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi mereka itu orang-orang yang benar-benar orang-orang yang beriman dan sebenar-benarnya beriman. Wa kayamu mayasau yaqtar. Allah itu menciptakan dan memilih siapa yang dikehendaki. Ini ada kriteria, ada perjalanan hidup kita nih. Allah menurunkan manusia sebagai khalifah. Walaupun malaikat protes, kenapa? Karena yang menurunkan pimpinan khalifah di bumi ini orang yang suka merusak dan menumpahkan darah. Tapi malaikat tidak tahu. Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama disebutkan. Lalu Allah menyampaikan ke malaikat itu sebutkan nama-nama. Kamu bisa tidak menyebutkan nama Allah? Tidak. Maka lagi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, kata malaikat. Maksudnya kepada Allah, subhanaka la ilma lana, tidak ada yang dapat kami ketahui illa kecuali ma 'allamtana, apa yang Kau ajarkan kepada kami. Itu mudah-mudahan juga kita juga memang mendapatkan ilmu yang berkah gitu ya dari setiap waktu, keadaan dan situasi yang kita hadapi. Maka yang tadi kita bahas bahwa dunia ini memang satu gitu, kebahagiaan hanya 1%, 99% masih ada di akhirat. Maka kalau kita ingin mengejar akhirat, memang dunia pun akan kekejar oleh kita. Nah, tadi pembahasan sampai mana? Ya tadi ya, sudah. Jadi ada 5 ya. Jadi bertawakal juga, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang apabila dibacakan ayat-ayat yang berdekat hatinya, dan orang-orang yang mengerjakan sholat, mengimpakkan hartanya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah sifat-sifat ciri-ciri orang yang beriman. Belum lagi di ayat al-mu'minun ayat 23. Walau qad aflahal mu'minun, katanya semua orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman. Allah itu memberikan keuntungan dulu, menyampaikan sok tahir dalam ayat bahagia mas orang. Ini qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Yang keduanya itu alladzina fi sholatihim ala sholatil khawasihun. Jadi orang-orang yang menjalankan sholatnya khusyuk. Kadang-kadang kita juga susah ya untuk khusyuk, ternyata khusyuk itu belajarnya setiap saat. Setiap saat kita lakukan untuk berkhusyuk, ya khusyuk gitu. Pertama, kadang-kadang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kita berhubungan dengan Allah, berdialog dengan Allah, dan kita merendahkan diri, khusyuk khudu. Jadi selain khusyuk, kita khudu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Maha Pencipta segala macamnya.
mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ucapan dan perbuatan kita harus dijaga. Di bulan Muharram ini dikatakan bahwa tadi kan fala tadinu fihinna anfusakum. Segala ucapan, perbuatan, segala macam kalau kita berbuat dosa itu dilipat gandakan pun. Kenapa? Ini termasuk arba'atul hurum, yaitu 4 bulan dari 1 tahun yang diharamkan atau dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ katanya fala tadinu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya, berbuat zalim atas dirimu sendiri. Maksudnya berbuat zalim atas dirimu sendiri deh. Gini Bu, mata yang tadinya dipakai yang tidak berbuat tidak baik, melihat apa-apa yang tidak baik, sekarang menggunakan mata untuk melihat yang baik-baik. Ya, telinga pun sama, yaitu mendengar yang baik-baik yang tadi Allah Ta'ala ayat suci apa, datang ke majelis ilmu, barang siapa yang menuju majelis ilmu katanya kepada Allah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Yang paling cepat mah gitu, majelis ilmu yang paling cepat mah gitu, untuk menuju surga. Bahkan Allah, malaikat akan membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang menuju. Dan yang lain ikan-ikan yang dalam kolam bukan lagi ya, yang bukan lagi ikan dalam kolam ini. Betul, dalam hadisnya disebutkan ikan-ikan dalam kolam pun bukan lagu berdoa kepada kita mohon ampunan orang-orang yang menuju majelis taklim. Sebagai kasihan sekalian bahwa orang-orang yang masuk ke majelis taklim menuntut ilmu, Allah akan muliakan hidupnya, Allah akan berkah hidup. Dan siapa memang susah sih, kadang-kadang melangkah tuh ya, setiap langkah kaki kanan menuju majelis ilmu itu Bu, diampuni dosanya, dinaiki derajatnya Bu. Jadi kalau kita jalan itu dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai motor misalnya ketegasan bensinnya itu masuk ke situ. Alhamdulillah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa inna iddata syuhuri indallahi isna asara fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu bertepatan dengan 2 hitungan 1 tahun ada 12 bulan. Hanya di Al-Quran itu tidak disebutkan bulan apa saja, tetapi di hadis disebutkan gitu. Az-zamanu qad istadaru ahiyatihi yauma khalaqas samawati wal ardi isna asyara sahran fi kitabillah. Nah, minha arba'atun hurum, salah satu mutawaliyatun, yang 3 itu, yang 3 yang berurutan itu adalah bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini gitu. Nah, yang satu lagi wa rajalahu mudarrab ladina baina, terdapat di antara bulan Jumadah dan Sabanah. Nah, ini yang keempatnya itu, jadi yang pertama adalah Zulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, sekarang bulan Muharram, dan nanti bulan ke-7 Rajab. Ibu ada yang tahu bulan-bulan Hijriah dari 1 sampai ini? Coba mana siapa? Pertama apa? Kedua? Safar. Mobil awal. Ya. Alhamdulillah. Tuh mana tuh hadiah tuh mana? Hadiahnya mana hadiahnya? Hadiahnya minum aja Bu sekarang. Alhamdulillah ibu kesolehah. Mudah-mudahan aja istiqomah ya. Mudah-mudahan istiqomah. Jadi selalu di sisa usia ibu sekarang ini semuanya itu ya, mudah-mudahan diisi dengan kebaikan-kebaikan dan keistiqomahan. Karena itulah yang menjadikan bekal ya, amal-amal kita itu kebaikan dan keistiqomahan. Nah, kita kembali lagi ciri-ciri orang-orang yang beriman menuju orang-orang bertakwa tadi bahwa orang yang berumah yang saroyah itu ialah dan Tuhan menciptakanmu dan memilih siapa yang dikehendaki. Kita turun yang tadi dikatakan bahwa malaikat protes ya. Kenapa? Kan sudah tahu akhirnya malaikat juga berdoa subhanaka malana illa ma'alana innaka antal alimul hakim. Maka setelah itu manusialah yang menghuni dunia. Nah, Allah memilih lagi dari manusia itu menjadi muslim. Begitu banyaknya di dunia ini ada
9 miliar yang ngomong di dunia, tetapi umat muslim ada berapa? Sedikit sekali. Perkiraan katanya ada 1,5 miliar penduduk muslim. Tapi begitu gencarnya sekarang ini di dunia Amerika segala macam sekarang sudah masuk. Kenapa? Karena bukti yang nyata sudah ada, sudah benar bahwa proses di agama Islam itu mengenai hidup setelah kematian itu jelas. Bukan di agama yang lain hanya masuk surga aja, pensucian diri udah masuk surga aja, tidak ada. Kalau di kita itu jelas sekali proses hidup setelah mati itu kemananya sudah jelas sekali. Nah itu. Nah setelah muslim mudah-mudahan kita akan mulai masuk muslim di sini. Nah setelah muslim Allah memilih lagi dari seluruh dunia itu menjadi mukmin yang sekarang orang-orang yang beriman, yang tadi diceritakan orang-orang yang beriman itu menjaga ucapan dan perbuatannya, menjaga memberi membayar zakat, gitu ya. Zakat difaidu, yang ayat kelimanya adalah yang al-mu'minun itu waladina apa? Ridwajihim nafidun. Jadi menjaga kehormatannya, yang menjaga kemaluannya. Nah itulah Allah ridwajihim kata gitu. Kecuali kepada pasangannya. Kalau paman itu orang dari kawan barang siapa yang mencari kenikmatan atau kepuasan diri dari yang lain yang tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah paman itu orang dari kawan orang-orang yang melampaui batas. Alhamdulillah kita semua tidak termasuk orang-orang yang melampaui batas. Nah, yang selanjutnya bahwa alladzina li amanatihim wa ahli rahmat dengan menjaga janjinya. Namun kita mendapati orang-orang yang sok ingat janji. Saya sok ingat janji. Abi ya sok. Abi mau sok. Maka dari siasatnya banyak istighfar. Kadang waktu ya ada juga orang sifat mungkin ada janji kesini lupa dicatat. Oh ini janjinya ada ini ke ini kemana dulu ya. Dan sebetulnya saya juga ada janji di Kementerian Sosial harus bertemu, tetapi karena tidak diundang, saya jadi kesini. Jadi ini kesini bu. Nah itu orang-orang yang menjaga amanah dan janjinya. Apabila kita diberikan amanah, kita harus menjaga amanah itu. Sebelumnya waktu itu saya jadi RW, saya menjaga amanahnya, mudah-mudahan Allah mencatat kebaikan saya gitu ya. Jadi RW ternyata berat, banyak yang tidak disukai. Betul, tak kasihan juga gitu, apalagi presiden, wah RW udah sekarang susah, jadi orang terbanyak yang tidak suka gitu. Padahal mana coba, ilahi ta'ala karunia pengurus-pengurus yang jadi pimpinan-pimpinan itu, kalau misalnya ada kesalahan, dilihat dulu, ditinggalin dulu gitu kan, jangan sampai kesalahan-kesalahan itu kan kita tidak tahu gitu ya gitu. Harusnya tambahin dulu deh gitu ya gitu. Karena apa gitu? Karena itu jangan sampai berprasangka, karena sedikit atau sebagian prasangka itu adalah dosa. Pada dampak lumba ismu. Jadi sebagian prasangka itu kita berprasangka kepada orang lain itu dosa gitu. Jangan sampai aja gitu. Nah, tadi kembali bahwa yang terakhir adalah alladzina yarisuna firdaus. Itulah orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga firdaus. Ya alladzina yarisuna firdaus fi akhirin, mereka dikekal di dalamnya. Maka orang-orang yang beriman ini sudah mendapatkan tiket sebetulnya. Tetapi Allah juga memilih lagi tuh ke depan lagi mutakin tuh. Ibu orang dari orang yang mutakin, al-mutakin al-muhsinin. Nah, ini kan al-muhsin ya. Nah, ini ibu harus mengejar dari mulai manusia yang khalifah ini menjadi orang yang mungkin sudah kan, muslimnya mungkin sudah, nah mungkin kita ikutin, nah mutakin bu para sahabat-sahabat Rasulullah itu ibu ya, detailnya jabatan predikatnya itu yang paling akhir itu mutakin. Kita kejar, walaupun kita tidak bisa menyamai apapun yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah itu kan. Dia bisa menginfakkan satu kebun kurma, gitu. Dan tenaga
sebarangnya ambil yang kagak sedikit ya pasti hoyong aku mau digigit aja. Tapi pada saat itu dia ngobrol kehilangan gitar akustik gitu. Si Alvin hilang gitarnya, ada yang maling gitu. Kebetulan saya punya dua, karena satu saya beli dari kameramen dari Bobby. Alhamdulillah kalau dia pada waktu jadi dua buat apa, karena saya bilang buat gitar ya udahlah. Tiba-tiba mungkin ada pengen teman benar dia ngomong gitu, saya kasih ini bener berapa, nggak usah dibayar, sok aja kasih. Sampai nangis, sampai nyukur istilah ngomong, aduh ya Allah nggak usah kayak gitu. Nah itu memang berat. Tetapi memang kalau ada kesempatan Allah berikan kebaikan, karena mayuridul khayr nabi khair fakiyubini. Jadi jika Allah menghendaki kebaikan kepada kita semua itu, Allah akan pahamkan agama. Mudah-mudahan ada kita berbuat kebaikan gitu. Bahwa tadi dikatakan bahwa al-zamanu qad istadaraka hayatihi, bahwa waktu itu terus berputar, terus dan tidak akan kembali ke kemarin itu, tidak akan kembali. Apabila kita mau berbuat kebaikan, lakukan hari ini pun kebaikan ya. Karena kalau kita sudah niat terus kita tidak mau memberikan, pas kita ada uang atau ada harta yang akan kita kembalikan, pas besoknya nggak ada, oh ini orang biasa Allah udah niat niat kartu sampah yang ngeliling air ngasih makanan lagi udah nggak ada gitu. Ada tamu ngasih makanan atau ngasih sesuatu gitu. Nah itu jangan sampai demikian, karena ini juga mendapatkan catatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat punya niat, kasih langsung aja niatnya, tunaikan gitu. Jangan sampai ditunda-tunda, karena waktunya akan menjadi besok. Kalau besok kita belum tentu hidup, belum tentu ada, belum tentu karena kuburan atau makom ini, usia makom ini penghuninya bagi semua umur. Tidak melihat tua, tidak melihat muda, tidak melihat kaya, tidak melihat miskin, tidak melihat apapun gitu, kakek atau nenek ataupun anak kecil. Dipersilakan kalau Allah sudah berkenan gitu. Maka itu kasih kalau mau berbuat kebaikan, lakukanlah. Apalagi sekarang di bulan Muharram itu, awal tahun dibuka, berbuat kebaikan itu kata Allah di surat yang tadi At-Taubah ayat 36 itu akan dilipat gandakan. Sama halnya dengan berbuat keburukan, itu pun dia dilipat gandakan. Yang lebihnya pun ya, kalau misalnya kita berbuat keburukan di sini dilipat gandakan Allah dari. Dan kadang-kadang juga ibu-ibu atau anissa atau wanita itu agak berat gitu. Berat itu bikin menjaga mulut ya, kalau lisannya gitu. Bahwa kita misalkan datang ke warung, pasti ada gitu yang disampaikan berbicara gitu ya. Ya padahal di Al-Quran dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina artinya begini Bu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengolok-olok sebagai orang yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok itu asa ayat dulu khairun minkum. Boleh jadi orang-orang yang merokok lebih baik dari kita. Itu kan buat semua kan, buat laki-laki dan wanita itu. Nah, tetapi Allah memberikan ayat selanjutnya, wala nisa'i wa nisa'u asa ayakunna khairun minkunna. Dan juga wanita-wanita jangan olok-olok wanita lain. Boleh jadi wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari kita. Dua kali Allah menyampaikan kepada. Kenapa? Karena kita harus menjaga lisan. Kalau kita wala tajassasu, kalau kita kan pinginnya mencari kesalahan orang lain, padahal kesalahan kita banyak. Meninggalkan kesalahan orang lain, terus meninggalkan berhati-hati ngomongin gitu. Kesalahan itu banyak, boro-boro gitu ya. Orang teh ngomongin kabar tuh dulu begitu. Orang-orang, nah itu dapatnya kita nama kayak gitu. Kesalahan orang lain diomongin sampai oh kenapa ini? Rahmahihi kata pakar itu sama dengan memakan daging bangkai, maka memakan bangkai saudaranya. Pakar itu pasti kamu akan merasa jijik.
saudaranya yang telah mati. Itu kiasan Allah kepada kita, orang-orang yang menghujat, orang-orang yang mengumpat, orang-orang yang mengungkit gitu. Karena benar Pak, nggak apa gitu gitu. Yang itulah kata Rasulullah, itulah yang namanya itulah gibahnya itu. Yang namanya gibahnya ngomongin eta gitu. Biarin aja gitu. Sebetulnya kita udahlah tahu udah urusan dia mau berbuat sesuatu mau lagi, yang penting mah tidak merugikan orang lain, yang penting mah kita udah menasihati gitu. Kalau kita dia masih mau terus mah udah dikasih tahu pasti gibah gitu. Dan benar kita itu namanya gibah. Kalau tidak benar namanya fitnah. Fitnah itu lebih besar juga dosanya gitu. Maka kita jangan banyak berprasangka buruk pada sesuatu. Cegah tidak bisa semuanya gitu. Ketika tubuh kita dijaga oleh kita semua gitu, maka kebaikan-kebaikan akan muncul gitu. Dan mulai saatnya lah ini momentum ini kalau di fisika ya lihat momentum itu P sama dengan M per V. Jadi P itu namanya momentum. Kalau P-nya itu adalah sebuah benda atau massa ya, massa benda yang bergerak, V-nya itu kecepatan gitu. Nah, bersegera gitu. Ini momentum yang sangat baik di bulan Muharram ini, tahun baru Islam ini, tahun yang awal-awal berbuat kebaikan gitu. Dan lagi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Berbuat kebaikan di bulan Muharram itu dilipat gandakan. Jadi lebar kalau kita tidak memanfaatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Nah, derajat takwa yang tadi setelah kita beriman itu, derajat beriman itu kita menuju derajat takwa. Kita bisa lihat di ayat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina wal kadhibina wal hafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون أولئك مجرهم من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر Ada 4 ayat yang tadi saya sampaikan. Ini adalah sifat ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan kejarlah ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa itu mengejar ampunan, menyegerakan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila maghfiratin kepada Tuhan. Ya, ila maghfiratin rabbikum wajannatin arduha as-samawati, menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu kalau ada surga seluas langit dan bumi, harap punya. Apabila kalian nanti mau ibu ke surga dibayar, ajak kami. Karena begitu banyak dosa yang saya lakukan, begitu sedikit ilmu yang saya punya, di samping karena ibu kan sudah berpengalaman semuanya yang begitu. Ajak saya bu ya. Awas bunda, ajak bunda. Ayah bu ya, kami aku bu kemarin setelah aja ajak saya bu. Nah, waladina yaitu orang-orang yang bertakwa itu apa? Yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Dia menginfakkan sebagian hartanya walaupun dalam keadaan sempit. Ya, orang pun pasti kita bisa. Tapi kalau ada niat pun gitu, banyak orang yang kaya, orang-orang yang berkecukupan, tetapi untuk menginfakkan hartanya rumah menit ya ese apa mereka ese bahasa ini dia ya mereka ese ada banyak, tidak sedikit itu orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia hanya ingin terlihat sebagai dermawan. Maka itu ngerti ya itu amalnya terlihat banyak, tetapi
tetapi belum tentu menuju keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mau dibilang ditarik dari ujung kepalanya lalu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Mau dibilang padahal itu berbuat baik itu sangat besar. Orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu menjalankan membaca Quran, mencari ilmu, ingin dilihat bahwa kita itu pandai, ingin dilihat bahwa ini sebagai qiraah atau apapun. Nah itulah niatnya. Niat itu adalah menjadi pangkalnya sebagai diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Nah, kisra'i wa qira'i wa kadhimi nawagoyim. Nah itu kadhimi nawagoyim. Lalu orang dihianati ke orang atau dizolimi ke orang kayak itu, pasti nggak mau itu. Apa tuh? Manusiawi itu, manusiawi ya, dia menghina saya, gila deh, saya dia ngambil harta saya untuk bayar, saya diambil barang aku mau sampai gitu. Tetapi orang-orang yang bertakwa itu berat, memang tingkatan orang yang bertakwa itu adalah meredam amarah kita. Bisakah kita meredam amarah kita? Gitu. Jika pasangan kita nih Bu ya, pasangan kita tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilannya sedikit, ini menjadi ujian bagi kita. Atau kebalikan, dikala istri kita berbuat tidak baik, maksiat atau gimana gitu, terlihat sama suami, juga ujian bagi kita. Apakah kita mampu gitu meredam kemarahan kita? Kalau menurut manusiawi memang tidak, tapi orang-orang yang bertakwa ini terpelihara sekali, karena dia semuanya adalah kehendak Allah. Apa yang terjadi di muka bumi ini hanya itu betul, tidak betul, hanya kehendak Allah semata. Maka itulah wal kadhimina wal afina 'anil nas. Kita juga berlaku memaafkan kesalahan manusia dan orang lain. Di keluarga kita, kalau kita ada perselisihan ya, antara saudara dengan saudara, pokoknya saya mau maafkan itu mah oke. Tapi bahasa itu teh bahasa yang sudah di stop Allah. Ya, maksudnya di stop tidak akan dibuka lagi. Soalnya ditutup Allah hatinya. Jangan sampai. Kalau dia tidak mau memaafkan, udah jangan bicara begitu. Diam saja gitu. Jadi bicaranya segini aja. Ya udah. Paling udahnya berteman aja. Jadi kalau bisa sebelum mereka meminta maaf, kita maafkan. Berat menjadi orang dari manusia mukmin, mutakin berat bisa. Kita ingin menjadi derajat orang yang bertakwa, gitu ya. Kita akramakum indallahi atqakum, gitu ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kan pingin kita di sisi Allah dijadikan orang-orang yang mulia, gitu kan, gitu. Jadi masuk surga terus, gitu. Cumanya itu susah gitu. Orang kaya nama, tapi tidak bisa karena orang nyari hati, karena orang sakit hati. Kenapa? Kalau begitu ya Bu ya, di hati kita akan dinodai beberapa titik, nanti akan terhijab, tertutup kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah kembali ya, kata Allah ala qulubihim. Allah menutup hati mereka, wala sam'ihim, pendengaran mereka, wala absarihim, mata ditutup. Bisa wakil walau azabun alim, bagi mereka azab yang sangat berat, azab yang sangat berat. Menunjukkan tuh, azab yang sangat berat itu, pada azabun alim. Nah, ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu kan tadi wallahu yuhibbul muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, orang-orang yang selalu memberi manfaat kepada orang lain. Dikala kita yang terpuruk, tetapi kita masih bisa memberi manfaat kepada orang lain. Orang-orang yang selalu berorganisasi, tetapi dialah yang paling depan untuk memberikan sesuatu kebaikan. Sopo abilah eta sopo abi. Hari ini aku mahal deh konstruksi namanya kumahanya deh itu. Abi coba aja gitu. Alhamdulillah. Abi itu itu. Jadi orang-orang yang memberikan kebaikan, memberikan manfaat kan, itu adalah orang-orang yang
Orang lain ngomongkan betul apa? Silakan. Yang penting ikhlas hati kita bahwa ini adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka tidak tahu tingkat keikhlasan yang menilai siapa? Allah yang tahu gitu. Kita tidak bisa. Saya tahu nggak ada duit deh, atau mah yang tinggal we, ikhlas sama Allah. Jangan sampai gitu. Mungkin kita tidak tahu gitu. Orang-orang yang di luar sana seolah-olah berbuat kebaikan tetapi ternyata orang-orang yang berbuat keburukan tetapi ternyata ada yang berbuat kebaikan juga bisa. Nah, orang muslimin waladina idza fa'alu, dan orang-orang bertakwa itu adalah apabila dia berbuat fahisah wa idza fa'alu, jadi dia langsung ingat Allah gitu. Pada saat dia berbuat keburukan, waladina idza fa'alu fahisah, berbuat fahisah atau keburukan, terus kemudian Allah benar kita salah, langsung dia mau mayat dulu kepada Allah dan dia memohon ampunan kepada Allah. Iya kan? Siapa lagi dapat menolong atau memberikan ampunan itu selain, tidak ada lagi selain Allah itu. Nah, walau yusiru ala mafa'alu, dan yusiru ala mafa'alu, dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Walau yusiru ala mafa'alu wa hum ya'malun, karena dia sudah mengetahui bahwa ini salah gitu. Oh, ini salah. Allah berbuat gitu, kalau kurang sarwana egois, jadi ramai jadi timbul masalah. Jadi nantinya berkelanjutan itu kalau kita sarwana kita yang ada menang bukan ini, menang nanti dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi orang elehan kita tahu gitu. Kalau dalam kebaikan elehan kita tahu yang menang pokoknya orang berpikir nggak bisa, harus begini pokoknya tidak bisa mengalah aja gitu. Karena memang yang menilai kehendaknya semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah semuanya adalah ciri-ciri atau orang-orang yang bertakwa melakukan kebaikan-kebaikan di dunia. Nah, ulaika katanya di ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka itu akan jazaohum apa? Diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan ampunan, maghfiratuh, wajah diberikan surga. Wah, enak tuh, diberikan ampunan, diberikan surga. Jadi memang barang dagangan Allah teh awis tuh, awis itu manusia mukmin mutakin teh awis. Nah itu, jadi mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mutakin. Insyaallah saya doakan ibu-ibu menjadi orang-orang yang mutakin, orang-orang yang menjadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pun keturunan ibu semuanya mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang mutakin. Nah, selanjutnya sedikit lagi nih yang saya sampaikan bahwa Allah tidak menciptakan hanya sampai mutakin, tetapi Allah menciptakan Nabi, Allah menciptakan Rasul. Ya Nabi kita Muhammad, apakah Nabi Muhammad ini bisa disamakan dengan kita? Tidak, karena itu urutannya udah naik terus. Dipilih lagi, semakin memilih yang baik, semakin sedikit tuh orang yang terpilih. Sudah menjadi Nabi, jadi Rasul. Nah, sudah Rasul dipilih lagi ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang pimpinan dari ulul azmi, orang-orang yang mendapatkan predikat yang dahsyat dan hebat oleh Allah. Dia disucikan, dia dibersihkan dari kesalahan-kesalahan dan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ibrah bagi diri saya sendiri, ya. Jadi kebaikan bagi saya karena memang saya dekat dengan saya, dan juga menjadi kebaikan bagi ibu semua yang mendengarkannya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi ibu ke depan, karena memang bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa katanya yang harus dilakukan di bulan Muharram? Bulan Muharram ini banyak berbuat kebaikan, meningkatkan kebaikan. Satu kata Rasulullah, yaitu banyak-banyak berpuasa. Ada puasa, kalau
Musa dibebaskan dari komplotan Fir'aun itu Asyura. Pada saat Rasulullah datang ke Madinah, lalu dikatakan ada orang-orang yang berpuasa. Ini hari apa katanya? Hari apa kok bisa berpuasa hari ini? Kata salah seorang dari Bani Israel, kata Bapak, ini adalah penghormatan kita kepada Nabi Musa karena Nabi Musa adalah sudah dilepaskan dari gangguan dari Fir'aun. Wah, kalau begitu kata Rasulullah, lebih hak kita katanya gitu daripada umat itu. Maka Rasulullah menyampaikan harus insya Allah sunnahnya berpuasa di hari ke-10. Hari itu tanggal berapa pun nanti tanggal 17 tanggal sehari Asyura. Tetapi kata Rasulullah ada hadis lagi untuk membedakan antara orang Yahudi adalah puasa sebelumnya atau sesudahnya. Itu yang membedakan bahwa kita jadi harus berbalik. Pada saat Rasulullah bersabda bahwa semoga saya tahun depan akan masih hidup kata gitu, maka kalau masih hidup untuk membedakan puasa kaum Yahudi harus berpuasa sebelum atau sesudahnya, jadi 2 kali puasanya. Nah, mudah-mudahan aja dapat bermanfaat. Dan memang yang tadi disampaikan bahwa puasa yang paling utama ba'da puasa Ramadan adalah puasa bulan haram. Salat yang terbaik kata yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Nah, itu berarti kita itu hadisnya. Oke, terima kasih bapak-bapak ibu-ibu yang telah hadir. Mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah, Allah memberikan barokah, Allah memberikan segala yang hajat yang diinginkan oleh kita semua. Allah dimudahkan ya, semoga dimudahkan. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajarkan atau saudara-saudara kita yang kita hajarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudara kita yang sakit juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua orang-orang atau anak-anak yang lagi sedang belajar juga dimudahkan dalam proses belajarnya. Juga ibu-ibu yang atau anak-anaknya yang belum mendapatkan jodoh dengan orang-orang yang soleh atau soleha, dan dimudahkan juga kalau orang-orang yang berhutang juga mudah-mudahan dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Maka kita berdoa, kita tundukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga yang paling tarik nih barusan kalau masalah hutang. Masalah hutang dibayar, biar dibayar. Oke, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin. Hamda syakirina hamda naimina hamda yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzati wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza sita sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang mudah dalam hidup ini ya Allah. Engkau berikan kesulitan, Engkau berikan kesedihan. Jika Engkau kehendaki mudah, pasti akan menjadi mudah. Allahumma aina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aina batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar, jangan sampai benar Engkau terlihat di mata kami salah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami untuk mengerjakan, mendekatkan yang benar, karena banyak orang yang tahu benar tapi tidak mengerjakan perbuatan yang benar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah, jangan sampai yang salah Engkau terlihat di mata kami benar, karena banyak orang yang tahu salah tapi tidak diberikan kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan kami ke tempat masuk yang benar dan keluarkan kami ke tempat keluar pula ya Allah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menolong diri kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, demikian tadi tausiah yang kita sama-sama dengarkan. Mudah-mudahan menambah ilmu kita semuanya dan kita bisa mengerjakan dengan baik dan benar, dan kita diberikan sisa umur yang bermanfaat dan bertobat. Terima kasih. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji Allah SWT dan berkat serta berkat sampai pengajian ini selesai. Juga berpulau hebat sangat kepada Pak Ustadz dan dalam berkat tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan serta kita yang mendengarkan sama-sama diberikan pahala dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu segera mengingatkan pada tanggal 12 Juli hari Jumat ditunggu kehadirannya pada asar di rumah Bu Hadiarul karena ada mengadakan syukuran. Responnya adalah ikuti. Sallallahu
mantap. Terus juga. Siapa yang